Guru, jika iblis hanya satu, yaitu yang menggoda Nabi Adam, bagaimana mungkin dia menggoda banyak manusia sekaligus di setiap penjuru dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang berdiri kokoh menghadap ke lautan pasir yang terbentang luas, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Misan. Misan, yang telah dipenuhi rasa ingin tahu sejak kecil, tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh pertanyaan tentang dunia dan segala isinya. Misan selalu duduk bersimpu di hadapan gurunya, mencari jawaban atas teka-teki yang mengusik benaknya, khususnya tentang misteri keberadaan dan pengaruh iblis terhadap umat manusia. Suatu pertanyaan yang akan segera membawanya pada suatu perjalanan spiritual yang tak terduga. Setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, Misan mendekati gurunya, Syekh Jalal. "Mengapa kau tampak gelisah, Misan?" tanya Syekh Jalal tanpa mengalihkan pandangannya. Misan mengambil napas dalam. "Guru, jika iblis hanya satu, yaitu yang menggoda Nabi Adam, bagaimana mungkin dia menggoda banyak manusia sekaligus di setiap penjuru dunia?" Syekh Jalal menutup kitabnya, dan menatap Misan dengan pandangan yang menggali jiwa. "Kau tahu Misan, keberadaan iblis tidak seperti kita, dia berada di luar pemahaman fisik kita." "Bagaimana mungkin iblis ada di mana-mana?" tanya Misan dengan kebingungannya semakin dalam. Gurunya berdiri dan berjalan menghampirinya, meletakkan tangannya yang hangat di bahu Misan. Allah menciptakan makhluk-makhluk dengan cara yang berbeda, dan dia memberi iblis kemampuan yang tidak dia berikan pada kita. Misan, dunia yang gaib, lebih luas dari alam semesta yang kita lihat ini. Lalu bagaimana aku bisa memahami ini, Guru? Syekh Jalal tersenyum bijaksana. "Pergilah ke Gua Hikmah, tempat di mana dunia materi dan gaib sering bertemu. Bertafakurlah di sana, dan carilah kejernihan yang kau dambakan." Misan merasa kecewa, namun juga penasaran. "Baik, akan kutemukan jawabannya, Guru, dengan izin Allah." Syekh Jalal menegaskan saat Misan beranjak pergi. "Ingat Misan, terkadang, kejernihan datang bukan saat pertanyaan terjawab, tapi ketika kita memahami bagaimana jawaban dipaparkan." Langkahnya menuju Gua Hikmah tidak hanya akan menjadi perjalanan fisik, tapi juga ekspedisi ke dalam yang paling dalam dari keberadaan, di mana pertanyaan terbesar, seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah. Perjalanan menuju Gua Hikmah bukanlah perjalanan yang mudah. Terletak di lereng gunung yang terpencil, gua itu hanya bisa diakses setelah melalui jalur berliku di antara lembah-lembah yang sunyi. Misan membawa bekal secukupnya, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, dan sebuah tasbih yang diberikan oleh gurunya. Setibanya di mulut gua ketika senja mereda, Misan merasakan suasana yang berbeda. Dia menyalakan api penerangan, dan berjalan memasuki rongga bumi yang penuh misteri itu. Dia menghamparkan sajadahnya, duduk bersila menghadap kiblat, menutup matanya, dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan gurunya. Perlahan, segala suara dari dunia luar mulai hilang, tergantikan dengan ketenangan yang mendalam. Tak terasa sudah beberapa hari, dia merasakan getaran halus, sebuah sensasi yang belum pernah dia alami. Napasnya menjadi semakin lambat, dan pikirannya seakan terlepas dari keterikatan jasmania. Sementara tubuhnya berada dalam keheningan yang pekat, jiwanya menjelajah dalam tafakur yang mendalam. Tepat hari ke-7, ketika dingin goa merasuk hingga ke tulangnya, Misan merasakan getaran yang mengalir bagai arus listrik lembut melalui setiap urat nadinya. Sesuatu yang ganjil terjadi. Getaran itu membawanya pada keadaan antara terjaga dan mimpi, tempat di mana realitas tampak menyatu dengan imajinasi. Mata batinnya terbuka, menuntunnya melalui lorong-lorong gelap goa yang sebelumnya tak terlihat. Di sebuah ruangan yang tersembunyi, cahaya api meredup, Misan melihat sesuatu yang mengguncang realitasnya. Sebuah sosok yang menakutkan muncul. Itu adalah makhluk dari api, dengan bentuk yang samar dan sulit untuk dipahami sepenuhnya oleh mata manusia. Iblis, sang penyesat, tampak dalam bentuk yang menyeramkan, dan yang lebih mengejutkan, dia sedang berkembang biak dengan cara yang tak terbayangkan. Misan menyaksikan tanpa berkata-kata, takut suaranya akan menarik perhatian makhluk gaib itu. Dari apa yang dia lihat, iblis mengawinkan kedua pahanya, yang mana pada paha kanannya terdapat zakar, dan paha kirinya terdapat farj. Tak lama, telur-telur yang menyerupai bara api mulai keluar dari antara pahanya. Telur-telur itu berbaris rapi, dan Misan menyadari dengan ngeri bahwa ini adalah rumah produksi setan. Sosok iblis itu kemudian berbicara, suaranya bergema melalui dinding goa, namun tanpa suara yang jelas. Itu lebih seperti pemikiran yang terdengar langsung di kepala Misan. "Pergilah anak-anakku, sebarkan kegelapan di setiap sudut dunia, susuplah dalam pikiran manusia, bisikan ke dalam hati mereka keraguan dan putus asa.
Saat anak-anaknya yang menyerupai percikan api menyebar ke 7 penjuru mata angin, iblis kembali mengulangi perbuatannya. Mizan menyaksikan ini terjadi berulang kali, menciptakan turunan setan dalam jumlah yang tak terhitung, bahkan sampai melebihi jumlah manusia di dunia. Ia tertatih-tatih mundur, berlari menjauh dari pandangan tersebut dan kembali ke tempat tafakurnya, jantungnya berdebar keras. Dia tersadar, namun apa yang baru saja dilihatnya terasa nyata, bukan seperti mimpi. Dengan napas yang terengah-engah, dia mengambil Al-Quran dan membaca ayat kursi, mencari perlindungan dari Allah. Mizan tahu, dia harus kembali kepada Syekh Jalal gurunya, untuk memahami pengalaman gaib ini. Pada saat fajar menyingsing, sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya, menyadarkannya dari kebekuan malam yang lama. Langkahnya terasa lebih berat daripada saat dia pertama kali memasuki Gua Hikmah, dibebani dengan pengetahuan yang berat, namun juga dengan pencerahan yang tak terduga. Syekh Jalal sudah menantinya, duduk di bawah pohon zaitun tua di luar masjid, seakan mengetahui waktu kedatangan Mizan. "Engkau kembali Mizan, dengan mata yang telah melihat lebih jauh dari yang banyak orang alami," kata gurunya sambil melangsungkan secangkir teh hangat. "Guru, apa yang aku lihat? Apa itu kenyataan? Atau hanya fatamorgana dari hasil tafakurku?" tanya Mizan, matanya memancarkan kebingungan dan penasaran. Syekh Jalal menyeruput tehnya sebelum menjawab, "Apa yang kau lihat adalah kenyataan dari alam yang lain, yang tidak semua orang bisa menyaksikannya. Iblis dan keturunannya adalah bagian dari cobaan dunia ini, yang kehadirannya sering tersembunyi, namun pengaruhnya nyata. Tapi kenapa aku guru? Kenapa aku yang harus melihat cara iblis berkembang biak dan mempersiapkan pasukannya?" Gurunya memandang Mizan dengan tatapan lembut namun serius, "Karena engkau mencari jawaban Mizan. Dan terkadang, jawaban yang kita cari bukanlah yang kita harapkan. Allah memberimu pengalaman ini sebagai bagian dari perjalananmu, untuk menguatkanmu, dan mungkin suatu hari, untuk membantu orang lain." Mizan merenungkan kata-kata gurunya, "Jadi, apa yang harus aku lakukan dengan pengetahuan ini? Gunakanlah untuk mengingatkan dirimu sendiri, dan yang lainnya tentang kehadiran setan dan tipu dayanya, dan betapa kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan yang mereka bawa," jawab Syekh Jalal, sambil memberi isyarat agar Mizan duduk di sampingnya. "Guru, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari pengaruh setan?" Syekh Jalal tersenyum, "Dengan ilmu, keimanan, dan amal sholih. Ingatlah selalu untuk berdoa, bertawakal, dan mengikuti sunnah Nabi kita. Dan ingatlah bahwa Allah Maha Pengasih, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Setan mungkin berusaha untuk membisikkan keraguan dan dosa, namun kasih sayang Allah selalu ada, untuk membersihkan kita dari segala kegelapan." Di sana, di bawah naungan pohon zaitun, dengan segelas teh dan hati yang dipenuhi dengan pelajaran baru, Mizan menemukan kekuatan untuk menghadapi hari esok, mengetahui bahwa ia kini memegang lampu yang akan menerangi gelapnya kejahatan, dengan cahaya kebijaksanaan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.